Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023-1102 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang model reference adaptive control pada konveyor vakum pneumatik. Untuk teori dasar, model reference adaptive control atau MRAC merupakan salah satu bentuk sistem kendali adaptif di mana sistem kendali dirancang agar keluaran sistem atau plan yang dikontrol dapat mengikuti keluaran model referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari MRAC adalah memastikan bahwa sistem tetap stabil dan berperforma baik meskipun terjadi perubahan parameter, ketidakpastian model, ataupun gangguan eksternal. Dalam hal ini, model referensi berfungsi sebagai acuan ideal yang menggambarkan perilaku atau respon yang diinginkan dari sistem, seperti kecepatan respon, kestabilan, dan bentuk transien tertentu. Tujuan MRAC adalah agar sistem dapat menyesuaikan parameter controller secara otomatis, sehingga performa tetap optimal meskipun kondisi berubah-ubah. Sistem ini juga mampu menjaga kestabilan dan memastikan keluaran tetap mengikuti model referensi yang dengan baik. MRAC sangat berguna untuk sistem yang memiliki karakteristik dinamis atau tidak tetap. Adapun keuntungan penggunaan MRAC adalah dibandingkan dengan metode pengendali konvensional seperti PID, adalah kemampuannya untuk beradaptasi tanpa perlu penyetelan ulang manual. MRAC juga dapat bekerja dengan baik meskipun ada perubahan pada plan, mampu belajar dari kesalahan sebelumnya, dan tidak memerlukan model sistem yang sangat akurat. Adapun prinsip kerja dari model reference adaptive control, MRAC terdiri dari dua bagian utama, yaitu model referensi dan sistem nyata. Model referensi dapat dilihat pada bagian ini, dan model nyata yang dapat dilihat pada bagian plan. Model referensi menentukan respon ideal yang diharapkan, sedangkan plan adalah sistem nyata yang dikendalikan dan memiliki parameter yang berubah-ubah. MRAC bekerja dengan menyesuaikan parameter controller secara otomatis, agar keluaran dari plan mengikuti keluaran dari model referensi. Proses penyesuaian dilakukan berdasarkan kesalahan antara keluaran sistem dan keluaran pada model referensi. Nah, proses ini dilakukan pada summing point ini. Seperti yang dapat dilihat, summing point ini mendapatkan nilai plus dari model reference dan nilai minus dari output nyata. Nilai error ini dihitung dari selisih antara keluaran sistem dan keluaran model referensi dan digunakan untuk memperbarui parameter controller agar kesalahan menjadi sekecil mungkin. Struktur dasar MRAC terdiri dari dua loop, yaitu loop pertama disebut inner loop atau loop dalam, yaitu umpan balik antara controller dan plan untuk mengatur keluaran sistem. Loop dalam ini dapat dilihat pada bagian ini, yaitu bagian dari set point, controller, plan, ke feedback, dan kembali lagi ke summing point. Nah, ini adalah bentuk yang ditunjukkan dengan adanya closed loop. Loop kedua disebut outer loop atau loop luar, yaitu loop yang digunakan sebagai loop adaptasi yang berfungsi untuk menyesuaikan parameter controller secara terus-menerus berdasarkan nilai error. Outer loop inilah yang membuat sistem MRC adaptif. Para parameter akan terus diperbarui selama sistem beroperasi agar respon sistem tetap sesuai dengan model referensi. Nah, loop luar ini dapat dilihat di bagian atas ini, yang dimana pada loop luar ini terdiri atas mekanisme adaptasi dan juga model referensi. Cara kerja model reference adaptive control. Cara kerja MRAC dimulai dengan memberikan sinyal masukan ke model referensi dan plan. Keluaran dari keduanya dibandingkan untuk mendapatkan nilai error. Nah, error ini seperti yang saya katakan tadi didapatkan dari summing point ini. Kesalahan ini digunakan oleh mekanisme adaptasi untuk menyesuaikan parameter controller secara real time. Dengan cara ini, sistem dapat beradaptasi menyesuaikan perubahan kondisi atau ketidakpastian dalam parameter plan. Ada pula MIT Rule Model Reference Adaptive Control. MIT Rule adalah metode yang digunakan dalam sistem MRAC untuk menyesuaikan parameter kontrol otomatis agar keluaran sistem dapat mengikuti keluaran model referensi. Prinsip utamanya adalah dengan cara mengubah parameter controller berdasarkan perbedaan antara keluaran plan dan model referensi. Tujuannya agar selisih atau error antara keduanya disebut menjadi sekecil mungkin selama sistem bekerja. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa parameter penting. Pertama adalah sinyal kesalahan error, menunjukkan seberapa besar perbedaan antara keluaran sistem dan model referensi. Dan yang kedua adalah variabel adaptif, yaitu parameter yang diubah nilainya untuk mengatur besarnya penguatan atau gain pada sistem. Dan yang terakhir ada faktor adaptasi, yaitu nilai yang menentukan seberapa cepat sistem melakukan penyesuaian terhadap perubahan.
ketika parameter ini saling berpengaruh dan menentukan seberapa baik sistem dapat beradaptasi. Dalam proses adaptasi, MIT rule juga melibatkan integrator yang berfungsi untuk mengakumulasi kesalahan secara bertahap sehingga perubahan parameter menjadi lebih halus dan stabil. Selain itu, adanya penguat negatif juga membantu pengatur kecepatan penyesuaian agar sistem tidak terlalu menjadi lambat ataupun terlalu cepat. Nah, salah satu potongan dari MIT rule adalah pada gambar di bawah ini, di mana hasil dari mekanisme adaptif akan masuk ke bagian gain. Nah, fungsi dari gain ini adalah untuk memperbesar error. Padahal errornya tidak sebesar dari error pembacanya. Ini digunakan untuk mempercepat pengurangan nilai error tadi. Ada pula hasil nilai error tadi akan masuk ke bagian integrator. Bagian integrator ini digunakan untuk mempercepat respon mencapai keadaan steady state-nya. Ada pula simulink dari model reference adaptive control yang telah saya buat. Nah, ini adalah bentuk sistem konveyor vakum pneumatik tanpa model reference adaptive control yang hanya menggunakan loop bagian dalam yang terdiri atas input, set summing point, PID controller, plan yaitu berupa vakum pneumatik yang kemudian diarahkan dengan feedback berupa gain dan integrator yang kembali lagi ke summing point. Adapun hasil atau respon yang didapatkan adalah seperti ini. Ini adalah respon sistem tanpa menggunakan model reference adaptive control, di mana pada awalnya dapat dilihat bahwa bentuk dari respon nyatanya adalah naik mengikuti bentuk respon idealnya. Tetapi saat sudah mencapai bagian steady state-nya, bukannya mengecil, osilasinya justru bertambah. Selanjutnya ada sistem konveyor vakum pneumatik yang menggunakan model reference adaptive control. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada sistem MRAC terdiri atas dua jenis loop, yaitu loop dalam dan loop luar. Di mana loop dalam yaitu bagian ini, dari bagian vakum pneumatik kembali lagi ke adaptive mekanisme, dan dari bagian sini. Nah, ini adalah bagian loop dalam yang menentukan sistem kontrol utamanya. Adapun loop luarnya dapat dilihat dari bagian sini, hasil dari plan masuk kembali ke adaptive mekanisme. Dan input dari step masuk ke model referensi. Nah, jika kita lihat pada bagian output dari model reference ini diarahkan kembali ke summing point tadi. Nah, si summing point ini digunakan untuk menghitung selisih antara output ideal dan output nyatanya. Nah, selisih tersebut kemudian akan dikalikan dengan hasil dari output idealnya. Hasil dari adaptive mechanism ini akan sebelumnya, yaitu dan integrator, di mana gain digunakan untuk mempercepat pengurangan error dilakukan dan integrator digunakan untuk menghilangkan error steady state. Berikut adalah bentuk respon ideal dari sistem konveyor vakum pneumatik yang menggunakan sistem MRAC. Dapat dilihat bahwa responnya menunjukkan bentuk critical dam yang tidak memiliki error dan juga bentuknya cepat atau respon transiennya cepat. Ada pula, ini adalah respon nyata dari sistem konveyor vakum pneumatik yang telah menggunakan teknologi MRAC. Dapat dilihat, walaupun sama seperti tadi masih mengalami osilasi di awal, tetapi semakin mendekati ke set point atau steady state-nya, osilasinya akan berkurang hingga akhirnya di detik ke-50 osilasi telah hilang sepenuhnya. Kesimpulan, dari simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model reference adaptive control atau MRAC memberikan pengaruh signifikan terhadap kestabilan sistem. Pada sistem MRAC, pengeluaran tidak terkendali karena osilasi yang justru semakin membesar, sehingga sistem sulit mencapai nilai set point akibat dari adanya gangguan dari luar atau mendalam yang menyebabkan controller tidak mampu untuk merespon perubahan yang terjadi pada plan. Sebaliknya, dengan penerapan MRAC, walaupun respon sistem masih menunjukkan osilasi pada awalnya, namun amplitudonya semakin kecil hingga akhirnya stabil pada nilai set point, seperti tidak dijelaskan tadi di detik ke-50. Hal ini menunjukkan bahwa MRAC mampu menyesuaikan parameter kendali secara adaptif terhadap kondisi yang berubah-ubah, sehingga kestabilan dan kinerja sistem tetap terjaga sesuai dengan model referensi yang diinginkan. Nah, ada pula dua jurnal yang saya gunakan pada materi presentasi ini, di mana materi dari MRAC dan bentuk
dari simulingnya saya dapatkan dari bagian ini, jurnal bahasa Inggris ini. Tapi untuk materi dari MRAC beserta materi dari MITRU saya dapatkan dari jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.